Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabtu, 27 Juni 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ratapan, bab 2, ayat 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14, ayat 18 sampai 19. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dalam amarahnya, Ia menghancurkan benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Maka duduklah para tua-tua putri Sion tertegun di tanah. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, hatiku remuk redam. Hancur luluh hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab kanak-kanak dan bayi jatuh pingsan di lapangan-lapangan kota. Mereka bertanya kepada ibunya, "Mana roti dan anggur?" Di lapangan-lapangan kota, mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur. Ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan dikau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Berteriaklah dengan nyaring kepada Tuhan, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai, siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan di ujung-ujung jalan karena lapar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius, bab 8, ayat 5 sampai 17. Pada suatu hari, Yesus masuk ke Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan,
hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini menceritakan seorang perwira Romawi yang datang kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Namun, saat Yesus hendak pergi ke rumah perwira itu pun melarangnya, karena ia merasa tidak layak untuk menerima Yesus berada dalam rumahnya. Namun ia sungguh percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan hambanya. Perwira itu sangat menghormati orang Yahudi, sehingga ia mencegah Yesus untuk datang ke rumahnya, karena ia tahu bahwa orang Yahudi akan najis bila memasuki rumah bukan Yahudi. Kepercayaan yang besar oleh perwira itu kepada Yesus membuat Yesus kagum dan melihat iman sejati pada perwira itu. Yesus pun akhirnya menyembuhkan
hamba perwira itu karena iman sang perwira. Iman perwira itulah yang mendatangkan mukjizat penyembuhan dari Yesus bagi hambanya yang lumpuh. Perwira itu sebagai lambang orang kafir yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Hal itu juga menjadi sebuah kritik yang tajam bagi bangsa Israel dan orang-orang Yahudi kala itu, yang juga mengikuti Yesus, namun sesungguhnya tidak beriman. Hal ini menjadi jelas bahwa keselamatan yang dibawa Yesus bukan hanya untuk bangsa terpilih, bukan hanya untuk orang-orang Israel, dan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk siapapun juga dari segala bangsa yang sungguh percaya kepada Yesus. Penyembuhan yang Yesus lakukan juga menegaskan betapa pentingnya peran iman sebagai syarat mutlak demi terjadinya mukjizat. Dengan kata lain, tanpa kita percaya kepada Yesus, tanpa kita beriman kepada Yesus, Yesus tidak akan pernah melakukan mukjizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi cerminan kepada kita. Kita kadang membanggakan diri sebagai pengikut Yesus, tetapi kita tidak berani mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Yesus. Bahkan tidak jarang kita pun justru kalah beriman daripada orang lain yang bukan pengikut Yesus. Dan dalam Injil hari ini, Yesus kembali menunjukkan dan menjamin bahwa hanya iman kepadanya, meskipun bukan dari pengikutnya, yang akan mendatangkan keselamatan. Amin.